tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 3 ayatnya ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan judul khotbah saya pada hari ini adalah komitmen kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, komitmen berasal dari bahasa Latin yang artinya menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, mempercayai. Kesetiaan atau komitmen saudara kita di hadapan Tuhan lebih dari sekedar komitmen kita kepada manusia atau kepada seseorang, saudara. Ini adalah komitmen terhadap serangkaian nilai, value kehidupan kita atau cara hidup kita. Dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan khususnya, saudara yang kekasih. Komitmen itu harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Atau kita jalankan komitmen itu kepada Tuhan. Ini tentang bagaimana kita benar-benar hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan bukan hanya pada waktu kita dilahirkan kembali, dan pada waktu permulaan, awal-awal kita mengikut Tuhan, seperti ada orang berkata kasih mula-mula. Pada waktu menerima Tuhan itu menggebu-gebu, saudara yang kekasih, ya, lagi jatuh cinta kepada Tuhan, dan lama-lama cintanya mulai surut, ya, seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi komitmen di dalam Tuhan adalah satu kesetiaan kita yang terus-menerus, yang tidak pernah ada akhirnya, kecuali kita berakhir di dunia ini, saudara. Dan itu juga akan dilanjutkan, saudara, bukan hanya di dunia ini, tapi komitmen itu akan terus kita lakukan sampai nanti kita berjumpa dengan Dia di dalam kekekalan. Nah, saudara yang kekasih, pentingnya kita mengerti arti komitmen ini, ya. Dan komitmen ini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, menyediakan kehidupan ini untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ya, hidup sesuai dengan ajaran-ajarannya dan percaya kepada janji-janjinya. Ini tentang kesediaan kita, saudara. Kesediaan kita sekali lagi untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Saudara yang kekasih, kalau kita baca di cerita ini, Nikodemus adalah orang yang berkomitmen kepada agamanya. Dia adalah seorang Farisi. Dia adalah anggota dewan penguasa Yahudi, saudara yang kekasih. Dia adalah orang yang mengetahui hukum dan kitab suci. Tetapi dia melewatkan sesuatu yang penting di dalam kehidupannya. Dia kehilangan pemahaman tentang kesetiaan atau tentang komitmen yang berasal dari hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Ini yang terjadi kepada Nikodemus, saudara yang kekasih. Untuk itu kita akan lihat ayat demi ayat apa yang Tuhan jawab kepada Nikodemus. Pada waktu suatu malam dia datang kepada Tuhan, saudara. Dan dia mengadakan pertanyaan dan akhirnya terlibat percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus ini.
Dan ayat 16 yang sebagai ayat pemula yang barusan tadi kita baca, saudara. Tadi ayat 16 sebagai ayat pemula, saudara yang kekasih, yang tadi kita baca. Ya, kita mengawali dengan ayat ini, saudara. Ini bukan ayat pemula di Yohanes 3 ini. Ini bukan ayat pemula dari percakapan Nikodemus dengan Tuhan. Tetapi ada ayat 1 sampai ayat 15. Tapi itu terlalu panjang, saudara. Nanti Anda baca saja sendiri di rumah. Tetapi tadi saya sudah jelaskan siapa Nikodemus ini. Dan Nikodemus bercakap-cakap dengan Tuhan, berbicara. Dan Tuhan menjelaskan banyak hal. Termasuk yang tadi saya katakan inti dari pembicaraan itu adalah Tuhan berbicara tentang kesetiaan yang berasal dari hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Sejak orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kita lihat, saudara yang kekasih, perhatikan ayat 16. Coba. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus ini, saudara kekasih, Tuhan Yesus mengarahkan Nikodemus. Dia membantu Nikodemus. Dia menjelaskan kepada Nikodemus bahwa kesetiaan bukan sekedar, saudara yang kekasih, kita mengikuti peraturan dan ketentuan hukum-hukum Allah. Bukan. Ini tentang dilahirkan kembali. Ini tentang bagaimana Tuhan telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara, ini berbicara bagaimana seseorang yang tadinya hidup di dalam dosa, hidup di dalam kehidupan kedagingannya, dan memperoleh satu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang dilahirkan di dalam roh, saudara. Kehidupan yang dipimpin oleh roh, sejak orang ini dilahirkan di dalam Roh Kudus. Saudara kekasih, kalau kita belajar tentang firman Tuhan, Tuhan Yesus itu dia dilahirkan di dalam roh, saudara yang kekasih. Pada waktu malaikat datang kepada Maria, malaikat itu berkata kepada Maria bahwa engkau akan melahirkan seorang bayi laki-laki yang akan diberi nama, dikasih tahu semuanya. Dan malaikat itu menyampaikan bahwa engkau akan mengandung dari benih Allah, benih Roh Kudus. Amin, saudara yang kekasih. Ya, saudara yang kekasih, sejak Maria, saudara, diberitakan oleh malaikat, dan Maria, saudara, menyediakan waktunya, kehidupannya sepenuhnya, saudara yang kekasih, untuk melahirkan seorang bayi ilahi, saudara, atau meminjam rahimnya untuk dilahirkan Yesus, saudara yang kekasih. Dan Yesus itu sejak di rahim Maria, saudara, dia sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dia dilahirkan oleh benih Roh Kudus. Dia berasal dari Allah dan kehidupannya sudah dipimpin oleh Roh Kudus sejak hari pertama dia ada di dalam rahim Maria. Dan Tuhan di sini menggambarkan, menceritakan kepada Nikodemus bahwa seseorang harus dilahirkan kembali, saudara, di dalam roh. Ya. Dan Nikodemus, saudara yang kekasih, belum bisa memahami arti semua ini. Nikodemus masih menanggapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan pikirannya, saudara yang kekasih. Pikirannya yang terbatas. Karena dia adalah ahli, saudara, dia adalah orang Farisi. Dia mengerti agama, dia mengerti hukum-hukum Allah. Tetapi dia mengerti dengan pengertiannya sendiri, saudara. Ya, dengan akal budinya, saudara, dengan pikirannya dia menanggapi semua firman Tuhan dari segi kebenaran yang dia lihat, saudara yang kekasih. Nah, Tuhan sedang menceritakan, dia sedang berbicara kepada Nikodemus tentang kebenaran yang berasal dari Allah. Ada amin. Saudara yang kekasih, banyak dalam kehidupan kekristenan, saudara, kita memahami firman Tuhan selalu dengan pandangan kita sendiri. Sehingga pada waktu firman Tuhan disampaikan, saudara, dengan pandangan Allah, dengan kebenaran dari Allah, kita coba tawar-menawar atau kita coba, saudara, berkata-kata atau tidak bisa memahami mungkin firman Tuhan itu, saudara. Karena kita coba pahami dengan pikiran kita sendiri. Sehingga akhirnya gagal mikir, saudara yang kekasih. Karena firman Tuhan itu bukan berasal dari pikiran manusia. Firman Tuhan itu berasal dari Allah.
Ada amin, saudara. Dan kita harus melihat kebenaran firman Tuhan itu dari mata rohani kita, bukan mata fisik kita. Kita harus mendengar firman Tuhan itu dari pendengaran rohani, bukan pendengaran fisik kita. Karena kalau Anda melihat dengan mata fisikmu, Anda mendengar dengan telinga fisikmu, Anda akan memahami kebenaran firman-Mu memakai logika dan kebenaranmu sendiri. Untuk itu kita perlu dibukakan oleh Roh Kudus. Ada amin, saudara yang kekasih. Kita perlu mempunyai mata rohani dan telinga rohani untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Sehingga kita tidak memahaminya atau gagal mengerti atau gagal fokus terhadap kebenaran firman Tuhan ini. Dan banyak orang, saudara yang kekasih, waktu disampaikan firman Tuhan, orang-orang berkata, ini terlalu keras. Masa seperti ini aja nggak boleh? Masa kayak gini nggak boleh? Kalau begini dan begini dan begitu, ada tawar-menawar di sana. Karena memakai logikanya sendiri, kemampuannya, kekuatannya sendiri, saudara. Sehingga mengakibatkan tidak mungkin firman kebenaran ini dapat dilakukan. Ada amin, saudara. Tetapi kalau kita melihat dengan mata rohani kita bisa mendengar dengan telinga rohani kita bisa masuk sampai kepada kebenaran itu sendiri yang Allah mau memberitakan atau menjelaskan kepada kita. Ada amin. Itulah sebabnya, saudara, waktu Anda membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, Anda harus minta pimpinan Roh Kudus dalam hal ini. Sehingga Anda bisa dibukakan oleh Roh Kudus. Sehingga Anda bukan hanya dibuka, melihat, mendengar, tetapi Anda bisa, saudara, memahaminya. Waktu Anda memahami, Anda bisa paham tentang kebenaran. Dan Anda bisa lihat keindahan di dalam kebenaran. Anda bisa melihat kemenangan di dalam kebenaran. Anda bisa melihat bahwa kebenaran itu mutlak, absolut. Dan kebenaran itu adalah luar biasa indah, powerful. Ada amin, saudara yang kekasih. Sehingga Anda mau mengikuti kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya. Saudara yang kekasih, pada waktu Tuhan menjelaskan kepada Nikodemus, saudara, dia katakan bahwa kalau engkau percaya, engkau beroleh kehidupan yang kekal. Kira-kira ini masuk di akal enggak? Tidak masuk di akal. Mana bisa? Cuman percaya kita bisa hidup kekal. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih. Ya, kita lihat sampai hari ini ada banyak orang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka bilang, it's impossible. Tidak mungkin hanya percaya. Karena selalu melihat keberadaan kehidupan mereka dengan pikiran sendiri. Dan akhirnya mengakibatkan, saudara, mereka gagal. Mereka gagal untuk mengerti arti kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, saudara yang kekasih, di sini Tuhan pergi lebih jauh kepada Nikodemus. Dia katakan, kalau engkau percaya, tadi ayat 16, beroleh kehidupan yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, dia katakan bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini berbicara bahwa dunia ini sudah jatuh. Dunia ini tidak bisa diselamatkan oleh manusia, karena manusia sudah berdosa. Tetapi yang bisa menyelamatkan dunia hanyalah Allah. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus, saudara yang kekasih, bahwa keselamatan itu tidak bisa diusahakan. Keselamatan itu tidak bisa dilakukan atau diperbuat oleh manusia, atau diupayakan oleh manusia. Tapi keselamatan itu adalah pemberian Allah. Dan Allah datang bukan untuk menghakimi dunia. Kalau Tuhan datang, Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu untuk menghakimi dunia, saudara, kita semua udah habis. Betul? Udah gak ada, karena udah dihakimi. Kalau waktu Tuhan menghakimi kita, kematian yang kita beroleh, karena dikatakan upah dosa ialah maut. Betul? Tapi Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu bukan untuk menghakimi dunia, tapi Dia datang untuk menyelamatkan dunia. Jadi keselamatan ini berbicara berasal dari Allah.
Keselamatan ini bukan diperoleh oleh kemampuan diri manusia, tapi itu adalah pemberian Allah murni. Ayat 18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya. Nah ini saudara yang kekasih, dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus, bahwa kalau engkau tidak percaya, engkau dihukum. Tapi kalau engkau percaya, engkau tidak akan dihukum. Sebab ia, dikatakan, orang akan hidup di bawah hukum kalau orang ini tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah, yaitu tidak percaya kepada nama Yesus. Nah sekarang saudara yang kekasih, apa sih hubungannya ayat-ayat ini dengan komitmen kita kepada Allah? Saudara, ini berbicara bahwa tadi komitmen saya sudah jelaskan. Arti komitmen adalah menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai. Itu komitmen. Ini berbicara tentang hubungan. Allah sedang menyampaikan, atau Tuhan Yesus sedang menyampaikan kepada Nikodemus, bahwa ini bukan sekedar aturan main yang Anda harus patuhi. Karena Nikodemus ini adalah seorang Farisi yang mempunyai komitmen, kesetiaan kepada agamanya. Dia menjalankan hukum-hukum aturan main keagamaan. Dan Tuhan tidak berbicara itu kepada dia. Tuhan berbicara tentang hubungan antara Allah dengan manusia. Ada amin. Saudara, kekristenan itu berbicara tentang hubungan Tuhan dengan manusia. Bukan berbicara tentang agama. Bukan berbicara tentang hukum-hukum saudara yang mati. Tapi ini berbicara tentang Yesus yang adalah firman yang hidup. Ada amin, saudara. Jadi pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara, kita menerima firman yang hidup. Jadi firman-firman yang kita baca ini, itu adalah firman yang hidup. Itu perkataan Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah firman Allah. Ada amin. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan di 1 Yohanes berkata bahwa dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Diam bersama-sama dengan kita. Ada amin, saudara kekasih. Yesus itu adalah firman itu. Yesus berasal dari Allah. Dia adalah Allah. Dia adalah firman Allah yang hidup. Itulah sebabnya Yesus adalah Allah. Ada amin. Karena dia keluar dari Allah. Firman-Nya Allah. Ada amin. Makanya kalau ada orang bilang Yesus bukan Allah, salah besar. Dia adalah firman yang berasal dari Allah. Keluar dari Allah. Dan dia adalah Allah. Ada amin, saudara yang kekasih. Nah ini kita harus pahami. Firman, kalau Anda baca ini hanya sebagai hukum, Anda akan terjebak. Anda akan melayani hukum yang mati. Ya, kalau Anda baca ini hanya tulisan biasa. Anda tidak diilhamkan oleh Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Roh kebenaran. Tetapi kalau Anda dipimpin oleh Roh kebenaran, firman ini akan menjadi satu hubungan. Ada amin. Hidup. Haleluya. Yesus itu hidup. Amin. Haleluya. Saudara, pada waktu Anda berhubungan dengan firman, Anda sedang berhubungan dengan Yesus. Dan setiap firman yang ada harus hidup di dalam kita. Harus menjadi real, nyata dalam hidup kita. Ada amin. Ini hubungan, saudara. Kalau Anda hanya membaca firman Allah, tetapi Anda tidak hidup di dalam kebenarannya, itu berarti firman itu mati di dalam Anda. Itu Anda sedang melayani hukum yang mati. Yang percaya, yang paham, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, ini yang Tuhan mau bicarakan. Atau Tuhan, saudara yang kekasih, mau jelaskan kepada Nikodemus bahwa dia adalah firman yang hidup itu.
Kalau engkau mau mengikuti atau memperoleh kerajaan Allah, atau bisa melihat kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan di dalam roh. Ada amin. Karena kalau engkau tidak dipimpin, tidak dilahirkan oleh roh, engkau akan melihat semuanya sama seperti engkau saat ini, hai Nikodemus, melayani hukum-hukum yang mati. Tidak ada hubungan di sana. Amin. Saudara, Tuhan mau supaya kita berkomitmennya, setianya kepada Tuhan, bukan kepada hukum-hukum yang mati. Anda paham? Ya. Tuhan mau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan karena Dia hidup. Seseorang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara yang kekasih, saya percaya orang ini, saudara, akan punya waktu-waktu yang khusus berbicara kepada Tuhan. Karena Tuhan hidup. Dia hidup. Amin. Ya, saudara, misalkan saya berbicara dengan makhluk hidup, saudara, manusia. Ya, saya akan berbicara. Waktu saya berbicara, mata saya tertuju kepada Dia. Ya, mulut saya berbicara, saudara, dan Dia mendengarkan waktu saya berbicara. Sebaliknya, waktu Dia berbicara, saya mendengarnya. Benar, saudara? Ya, itu komunikasi. Ya, karena ini makhluk hidup. Ada wujudnya. Amin. Saudara yang kekasih, jadi kita bisa dengar. Kita bisa berbicara. Dan semakin kita berbicara, semakin kita punya hubungan. Lama-lama akan terjalin hubungan yang erat. Hubungan yang intim. Amin, saudara. Nah, ini dia. Ini dia, saudara yang kekasih. Lama-lama kita mengenal Dia. Amin. Lama-lama kita mengenalnya lebih lama, kita lebih tahu. Kita lebih kenal. Amin. Yang tadinya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Oh, ternyata Ibu Melisa tuh seperti ini. Waktu saya bergaul dengan dia, saya bisa tahu siapa dia. Saya tahu karakternya. Saya tahu. Saya kenal dia. Jadi kalau ada orang cerita jelek kepada dia, saya akan berdiri buat dia karena saya tahu siapa dia. Saudara, itulah sebabnya. Kalau orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan, ada orang-orang mungkin bercerita jelek tentang Tuhan, artinya kecewa kepada Tuhan. Dan berkata-kata, aduh, saya udah ikut Tuhan ternyata begini. Tetapi ada orang-orang yang mengenal Tuhan. Dia bisa menjelaskan bahwa tidak seperti itu. Tuhan tidak begitu. Karena orang ini lebih kenal. Ada amin. Dan orang ini bisa menjelaskan. Karena yang satu ini belum tahu banyak tentang Tuhan. Belum mengenal Dia. Belum berhubungan secara intim, secara pribadi. Ada amin. Jadi taunya hanya dari luar. Saudara yang kekasih, tadi malam saya ketemu dengan tetangga sebelah. Ya, saya sengaja pas ngelihat suami istri ini, mereka baru pindah beberapa saat. Jadi saya samperin, halo gitu loh. Terus ngomong karena saya juga punya misi, saudara. Ya, saya rindu menceritakan Tuhan Yesus kepada mereka, saudara. Jadi memang saya menyediakan waktu, saudara. Dan kenapa saya punya misi menceritakan Tuhan kepada mereka, saudara? Karena saya tahu bahwa mereka ini belum mengerti banyak tentang Tuhan. Belum mengenal Tuhan. Saya yang sudah mengenal, saudara, saya mau memperkenalkan Tuhan. Ada amin. Ya, dari pembicaraan saya tanya, ada punya anak berapa? Oh, dia punya anak 3, saudara. Terus saya bilang, oh ya, wah udah lama dong menikahnya. Oh, kami tidak menikah. Seperti itunya. Dari situ aja saya sudah dapat satu gambaran bahwa orang ini perlu diselamatkan. Perlu mengenal Tuhan. Ada amin, saudara yang kekasih. Ya, saudara, di Amerika kalau orang seperti itu banyak. Jadi itu lumrah untuk dunia. Tapi tidak lumrah buat anak-anak Tuhan. Amin. Seperti itu. Nah, jadi saya punya tujuan, saudara, untuk memperkenalkan Yesus yang saya kenal. Ini hubungan. Lahir dari hubungan.
Dan kalau Anda mempunyai hati yang demikian untuk memberitakan Injil kepada orang lain, itu lahir dari hubungan. Ada amin. Tidak mungkin Anda melakukan sesuatu kepada orang lain kalau ini hanya hukum. Kalau hanya hukum yang Anda layani, bukan hubungan, saudara, ya, Anda tidak akan bisa berkomitmen, bisa setia, gak bisa, ya, kepada Tuhan. Karena Tuhan ini pribadi, dia pribadi, ya. Nah, saudara yang kekasih, Nikodemus, dia komitmen terhadap hukum, terhadap agamanya yang dia percaya. Tetapi di situ tidak ada hubungan, sekali lagi. Jadi dia setia, saudara. Tetapi kesetiaannya itu hanya dari luar, bukan di dalam. Kalau Anda baca tentang firman Allah, ya, bagaimana ya di hukum-hukum yang di perjanjian lama itu dikatakan bahwa jangan berzina, jangan membunuh. Itu semua dari luar. Betul? Saudara. Tapi Tuhan Yesus berbicara tentang hubungan yang keluar dari dalam. Barang siapa mengingini wanita lain yang bukan istrinya, dia sudah berzina. Saudara paham ini? Ya. Barang siapa mengingini barang orang lain, belum curi, dia sudah mencuri. Nah, ini berbicara tentang hubungan dari dalam. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau sampaikan kepada Nikodemus. Ini yang miss dalam hidupmu. Ini yang hilang dalam hidupmu. Anda tidak bisa melihat Tuhan karena Anda tidak punya hubungan dengan Tuhan. Anda tidak bisa melihat kerajaan Allah karena Anda tidak punya hubungan, tidak punya akses dengan kerajaan Allah. Saudara yang kekasih, kita baca ayat 19. Coba dibuka. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya. Orang yang berbuat jahat tidak suka sama terang. Tidak suka. Karena kalau orang berbuat jahat, dia datang kepada terang, kejahatannya itu akan keluar, akan nampak. Ya, saudara, misalkan ya seorang perempuan, ya kayak saya pakai lipstik, betul? Ya, Anda bisa lihat saya pakai lipstik, bisa ya, seperti itu. Nah, saudara, kalau saya matikan lampu ini, ya, dan saya khotbah, Anda nggak kelihatan saya pakai lipstik, betul? Yang ada semua gelap, saudara. Anda tidak bisa melihat orang yang berbuat jahat. Ya, kalau dia datang kepada kebenaran, kejahatannya itu akan nampak, akan kelihatan. Ada amin. Dan manusia tidak mau datang pada kebenaran karena tidak mau kejahatannya terbongkar, diketahui, dilihat. Firman Allah datang kepada kita untuk menyatakan kesalahan kita. Ada amin. Jadi kalau kita berbuat salah, bertobat. Bukan marah dikhotbahin, bukan tersinggung. Ada amin. Karena Anda datang pada terang. Kalau Anda tidak mau bertobat, gak usah datang kepada Tuhan. Karena Anda tidak akan dinyatakan kebenaran oleh Allah. Tapi kalau Anda datang ke gereja, Anda datang kepada Tuhan, firman Allah adalah terang dan siap-siap dinyatakan dosa. Dinyatakan apa yang Anda perbuat, kejahatan yang Anda perbuat. Tetapi firman Allah yang adalah terang itu bukan hanya menyatakan bahwa Anda berdosa, Anda dalam hidup dalam kejahatan, tapi firman Allah, saudara, juga akan menerangi kita. Amin, menuntun kita. Amin, saudara yang kekasih, ya. Nah ini, saudara, kalau Anda tidak dinyatakan kesalahanmu, tidak dinyatakan siapa dirimu, bagaimana kita tahu bahwa kita itu salah? Betul? Orang yang terus-menerus berbuat jahat, saudara, dia tidak berpikir lagi kalau dia jahat. Ya sama di satu rumah, saudara. Ya, kalau di Amerika kan rumah tertutup ya semuanya, jendela juga ditutup rapat gitu loh. Jadi kalau masak sedikit wanginya kecium gitu loh. Nah, kita yang udah terbiasa masak di rumah itu,
ya, yang tanpa jendela terbuka yang kayak gitu, saudara yang kekasih, ya kita udah nggak tahu lagi gitu loh. Kita pikir ini suatu yang biasa ciumannya, tapi orang yang baru datang ke rumah itu, yang tidak tinggal di dalam rumah itu, dia tahu banget ini bau apa. Kita udah gak kecium baunya karena kita udah terbiasa. Orang yang berbuat jahat, saudara, itu mereka anggap itu udah biasa. Mereka udah gak cium lagi kejahatan. Sampai mereka datang kepada kebenaran yang adalah terang itu. Dan mereka bisa melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat. Ada amin. Nah, Tuhan mau, saudara, setiap saat kita datang kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengoreksi diri, melihat siapa diri kita dan bertobat. Ada amin. Haleluya. Nah, saudara, di dalam terang, saudara, kita bisa nampak siapa diri kita. Saudara yang kekasih, dikatakan sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat tidak tampak. Ya, siapa yang mau datang kepada Tuhan? Di dalam terang itu. Saudara, kita datang di dalam terang. Waktu kita lihat kita jahat, Tuhan bukan hanya biarin kita seperti itu, tapi Dia akan membersihkan kita. Amin. Haleluya. Dari kotoran-kotoran dunia, kejahatan dunia. Saudara, di tangan Tuhan. Saudara, di tangan Tuhan, kita akan dijadikan oleh Dia. Amin. Tapi kalau di tangan dunia, saudara, engkau akan semakin kotor dan kotor dan kotor. Jahat, makanya akan bertambah jahat, firman Allah berkata. Amin. Biarlah jahat akan bertambah jahat. Di hari-hari terakhir ini dikatakan demikian. Dan orang benar akan semakin benar, karena dia diterangi oleh kebenaran firman Allah. Haleluya. Dia datang kepada Tuhan, ada kotor sedikit, Tuhan bersihkan dia. Ada kotor sedikit, dibersihkan. Amin. Haleluya. Tapi kalau Anda tidak datang kepada kebenaran itu, saudara, Anda tidak sadar bahwa dirimu kotor. Ya, untuk itu harus rajin-rajin datang kepada terang itu, kebenaran itu. Amin. Sehingga kebenaran itu memancarkan, ya, terpancar dalam hidupmu, sehingga kita tahu, oh ini salah nih. Saya pakai baju di sini kurang baik, agak ditarik. Benar, waktu ada terang. Tapi kalau gelap kita nggak tahu, udah mencong-mencong baju kita. Benar. Ada amin, saudara yang kekasih. Jadi datang dari terang itu, saudara, itu akan membuat kita, ya, semakin diterangi, semakin benar. Amin. Ya, kebenaran is kebenaran. Semakin benar maksudnya saya, semakin kita dapat melihat hal-hal yang kecil. Kalau semakin terang, semakin nyata, betul? Semakin nyata, saudara. Kalau terangnya cuma terang-terang biasa, semakin nggak gitu kelihatan. Ya, kalau orang udah tua, kalau terangnya cuma sedikit, kelihatannya mukanya halus. Tapi kalau terangnya udah pakai lampu yang terang, ternyata saya udah banyak ini, sampai garis-garis keriput aja kelihatan, saudara. Betul? Ya, karena semakin terang. Amin. Saudara, kita berjalan akan semakin terang, semakin terang. Dan orang-orang yang punya hubungan dengan terang itu, saudara, yang hidup di dalam terang ini berbicara hubungan. Ya, ini berbicara komitmen kepada Tuhan. Ini berbicara daily life. Ini berbicara kehidupan setiap hari. Semakin diterangi. Amin. Dan semakin orang ini berjalan di dalam terang, semakin diterangi, semakin dia bisa melihat hal-hal yang kecil yang tidak kelihatan, dia bisa lihat. Ada banyak orang, saudara yang kekasih, mungkin jalannya remang-remang, jadi dia nggak kelihatan. Ya, tapi orang yang berjalan dalam terang, semakin hari dia akan bisa melihat hal-hal yang kecil. Saudara, saya melihat bahwa dulu saya nggak melihat hal-hal yang seperti itu, tetapi semakin saya ke Tuhan, kok semakin saya bisa melihat. Ada salah satu contoh, saudara. Ya, saya kok bisa lihat itu. Ini hal yang sederhana. Ya, misalnya begini. Saya ajak gitu loh. Misalnya saya ajak Ibu Naela. Bu Naela, boleh nggak temenin saya? Saya butuh teman untuk mau pergi ke satu tempat. Bu Naela bilang, aduh sorry saya nggak bisa. Bukan karena Ibu Naela nggak bisa, tapi Bu Naela mau malas-malas tidur di rumah. Ya, itu haknya dia kan, saudara. Kalau dia bilang, aduh gue malas mau pergi, saudara.
Saudara, terkadang dalam kehidupan kita nggak bisa, saudara, menjadi berkat untuk orang lain karena kita malas. Saudara ngerti? Ya, kita egois. Kita mementingkan diri kita sendiri. Saudara, kita nggak mau temenin orang itu karena kita malas. Nah, banyak kita stuck di situ. Boro-boro kita mau jadi berkat ke hal yang lain. Hal yang sepele aja kita nggak bisa. Nah, mungkin dulu kita anggap itu hal yang biasa. Malas. Kata malas itu kata negatif, benar? Tuhan tidak inginkan itu. Tapi kehidupan kita bermalas-malas. Dan kita nggak mau diganggu. Kita mau supaya, ini udaranya lagi begini, aduh gue malas, saya pergi sama lo aja. Saudara, kita nggak mau berkorban. Ini cuma contoh kecil. Yang terkadang mungkin kita pikir, apa sih yang Pastor Desi ngomong? Mungkin Anda nggak ngerti. Karena mungkin kita belum sampai di sana. Saudara paham maksud saya? Tapi kalau Anda udah sampai di sana, Anda bisa lihat hal yang kecil sampai hal yang demikian. Waduh, ini orang janji aja nggak bisa ditepatin. Seperti itu, apalagi mau berusaha menyenangkan orang lain. Oh, it's impossible. Sudah ngerti? Janji aja, bisa Anda janji. Saya janji sama Ibu Naela. Bu Naela udah siap-siap. Terus saya batalin janjinya kepada Ibu Naela. Misalnya seperti itu. Asal batalin karena keegoisan saya. Saya nggak mau pergi, gini. Misalnya kayak gitu. Sudah, hal yang gini aja lo udah janji, lo bisa batal. Dengan alasan-alasan. Apalagi lo mau berkorban untuk orang lain. Ada amen. Dengan tanpa harus bikin janji. Nah, hal-hal yang demikian, saudara, itu bisa dilihat. Kalau Anda semakin diterangi oleh kebenaran firman Allah, ada amen. Tetapi kalau Anda tidak diterangi, Anda tidak bisa melihat sampai hal yang sekecil itu. Mungkin itu dipikir sepele. Itu tidak sepele buat orang yang hidupnya diterangi oleh kebenaran firman Allah, ada amen. Nah, ini saudara yang kasih, ini hubungan. Waktu Anda berhubungan dengan terang itu akan semakin nampak. Hal-hal yang tidak berguna, hal-hal sampai sekecil, noda sekecil apapun, ada amen. Makanya Paulus berkata, biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada amin. Ada progres. Amin. Haleluya. Nah, ini yang Tuhan bicarakan kepada Nikodemus, hubungan. Ayat berikutnya, ayat 21 ayat terakhir. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Perhatikan di sini. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Ya, saudara, pada waktu kita melakukan kebenaran, saudara, pada waktu diterangi oleh firman Allah, ya tidak ada tampak sesuatu yang gak baik, betul? Semuanya indah kelihatannya. Orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, saudara, tidak takut kepada firman Allah. Ya, tidak takut. Ya, firman Allah disampaikan seperti apapun itu, saudara, dia akan senang. Bukan berontak, bukan mundur, bukan lari. Ada amen. Haleluya. Karena itu kebenaran. Kesetiaan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi ini tentang diri kita. Amin. Banyak orang melakukan A, B, C, D, E, F, tetapi dirinya atau hatinya tidak demikian. Bukan ini yang Tuhan mau, saudara. Itu Anda bertopeng namanya, amin. Ya, bukan ini yang Tuhan mau. Tetapi identitas kita sebagai anak-anak Allah yang lahir dari roh, itu yang harus terpancar. Ketika kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan yang baru. Ada amin. Bukan lagi hidup yang kelihatan, tidak mencuri, tetapi di dalamnya, amin, tidak mengingini barang orang lain. Itu yang dilihat oleh Allah. Amin. Dan itu akan terpancar. Tetapi kalau Anda tidak mencuri, hatimu mencuri,
nggak punya hubungan dengan Tuhan. Itu bertopeng namanya. Ada amin. Haleluya. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Ini bicara tentang komitmen mengikuti Tuhan. Saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih. Kita yang sudah dilahirkan di dalam roh. Ketika kita dilahirkan, kita menjadi ciptaan yang baru. Kehidupan kita tidak lagi ditentukan oleh kesalahan masa lalu kita, kegagalan kita atau kekurangan kita. Tetapi kita ini ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Paham? Iman kita kepadanya. Dan oleh komitmen kita untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajarannya. Nah, saya mau perlu menjelaskan sedikit di sini. Biar kita biar kita paham. Saudara yang kekasih, kita punya dosa masa lalu. Dan bahkan kita terus dibersihkan setiap hari, betul? Masih ada dosa-dosa yang kadang kita terpeleset melakukannya. Nah, saudara yang kekasih, dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi, dosa-dosa yang kita perbuat, kelakuan-kelakuan kita di masa lalu, kegagalan kita atau kekurangan kita. Saudara yang kekasih, saudara, kita nggak ditentukan lagi oleh itu semua. Tetapi semua yang ada di manusia baru ini, itu ditentukan oleh hubungan kita kepada Allah. Oleh iman kita kepada Allah. Amin. Jadi begini, waktu Anda berhubungan dengan Allah, Anda berhubungan di dalam. Betul? Ya. Allah itu roh adanya, nggak kelihatan. Jadi Anda nggak bisa lihat, Anda lagi gandengan tangan dipegang oleh Allah. Anda nggak lihat itu. Tetapi Anda dipegang oleh Allah. Dipimpin oleh Roh Kudus di dalam dirimu. Amin. Haleluya. Nah, ini yang dari dalam ini, hubungan itu terpancar. Jadi Anda akan taat kepada hukum-hukum Allah, bukan berdasarkan perbuatanmu. Bukan, tapi berdasarkan hubunganmu yang di dalam. Kalau berdasarkan perbuatanmu, itu dari luar. Paham? Tapi kalau hubungan dengan Allah, itu dari dalam. Ya, jadi yang tadi, saudara, kita nggak mencuri, bukan karena kita nggak boleh curi uang orang 5.000 itu. Tetapi dari dalam kita. Mengingini aja nggak boleh, apalagi mencuri. Dan hukum itu udah hidup di dalam karena terjadi satu hubungan. Amin. Seperti itu. Nah, saudara yang kekasih, itulah yang Tuhan mau supaya Nikodemus mengerti. Bahwa inti daripada komitmen kepada Tuhan ini adalah hubungan dengan Allah. Kesetiaan kepada Allah. Ya, hubungan kita kepada Allah inilah yang akan menentukan kehidupan kita. Kita bisa melihat kerajaan Allah, kita bisa berjalan di dalam kerajaan Allah, atau tidak, tergantung dengan hubungan kita dengan Allah. Nah, ini namanya dilahirkan di dalam roh dan air. Air itu meninggalkan manusia lama. Artinya manusia lama ini bukan cuma sekedar dosa-dosa yang kita perbuat, tapi manusia lama ini berbicara tentang manusia secara fisik. Ya, kita melayani hukum-hukum yang mati. Ya, seperti itu. Artinya bukan dilahirkan dari hubungan. Hukumnya tetap sama, saudara. Tetapi hubungannya ini yang membuat kita melayani Tuhan, ya, bukan hukumnya. Waktu kita melayani Tuhan, otomatis hukum-hukumnya kita lakukan. Tapi kalau kita melayani hukum yang adalah mati, kita tidak bisa, saudara yang kekasih, akan terus-menerus. Ya, dan kita tidak enak hidup seperti itu. Tapi kalau kita mempunyai hubungan, melayani dengan hubungan yang kayak begini gampang. Makanya firman Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan seluruh perintah-perintahku. Ini lahir dari hubungan. Inilah khotbah pada hari ini. Jadi kita dipanggil untuk setia dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk supaya Tuhan dapat mengandalkan kita. Tuhan dapat mempercayai kita. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan. Amin.